semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channel Ayu Bercerita. Yeay. Kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman semua buat siapin tempat duduk ternyaman untuk kalian semua, biar kalian bisa mendengarkan alur cerita dari Ayu Bercerita. Yeay. Kali ini aku akan menceritakan film Bollywood yang menceritakan seorang guru yang memiliki kekurangan, tapi tekadnya benar-benar diajungi jempol banget nih. Nah, langsung aja nih kita mulai ke ceritanya. Bercerita tentang seorang wanita bernama Naina Mathur, seorang penderita sindrom Tourette, yaitu terkadang ketika sambungan saraf di otaknya longgar akan terjadi kejutan seperti cegukan yang sudah ada sejak ia kecil dan sering banget nih dibully teman kelasnya, bahkan gurunya juga. Ia merupakan lulusan Magister Sains yang bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Terus-menerus ditolak oleh beberapa sekolah hingga 5 tahun. Lama banget ya guys. Akibat kondisinya karena menganggap terlalu mengganggu aktivitas saat mengajar. Nah, ibunya Sudha dan adik laki-lakinya Vinay terus mendukungnya, namun ayahnya membenci usahanya dan menawarkan dengan bekerja di perusahaan bank. Tapi dengan bersikeras,nya Naina ingin menjadi seorang guru. Ia menolak tawaran dari ayahnya. Tak berselang lama, saat perdebatan ayahnya dengan dia, tiba-tiba ada telepon dari sekolah St. Notker untuk melakukan interview, di mana ia telah melamar selama 5 kali. Ketika ditanya mengenai kegigihannya untuk bekerja di sekolah tersebut, ia menjelaskan bahwa sekolah tersebut menjadi tempat belajarnya dulu dan terinspirasi oleh mantan kepala sekolahnya, yaitu Khan. Setelah pertimbangan Naina, dia diterima di sekolah St. Notker dan mendapatkan tugas untuk mengajar 9F, kelas terburuk di sekolah tersebut. Pada hari pertama, murid-murid Naina mengejeknya karena suaranya dan juga membuat Naina tidak nyaman dengan kelas 9F. Tapi dengan semangat 45 Naina dapat mencairkan suasana. Saat jam istirahat, anak kelas 9F terjadi baku hantam nih guys, karena anak kelas 9A melempar bola, tapi dengan cepat guru mendatangi mereka dan melerai baku hantam tersebut. Naina melihat dari kejauhan, melihat perilaku guru tersebut agak aneh, karena perilakunya saat melihat anak murid 9F yang tidak suka. Akhirnya Naina menanyakan ke staf lain asal mula anak 9F itu dan mengetahui seluk-beluk anak-anak kelas 9F. Esokan harinya, setiap hari ada aja kelakuan usil anak murid tersebut yang membuat Naina menahan sabar sampai mereka kemudian mengerjainya dengan nitrogen cair, menyebabkan ledakan ringan dan membuat jendela kelas pecah dan berakhir memanggil mereka ke ruangan kepala sekolah. Naina pun berusaha keras agar mereka tidak dihukum dan membuat perjanjian kepada kepala sekolah akan membuat anak murid itu jauh lebih baik dalam jangka waktu 4 bulan saja setelah ujian selesai. Akhirnya perjanjian itu diterima dengan baik oleh kepala sekolahnya dan Naina kembali ke kelasnya dan membuat sikap tegas untuk memulai kembali kelas 9F tersebut menjadi lebih baik dalam waktu 4 bulan saja nih guys, dan menawarkan kembali ke anak murid tersebut kalau mereka ingin lebih baik, mereka akan mulai esok hari jam 9 pagi. Tapi bila tidak ingin ada perubahan, Naina mengundurkan diri dari sekolah. Tiba-tiba selang beberapa menit, anak murid itu pun datang dan menerima tawaran dari Naina. Naina pun senang dan bahagia. Saat belajar dimulai, Naina membawakan suasana yang berbeda. Tiba-tiba anak muridnya mengeluh karena percuma saja ia menjadi yang terbaik. Tetap saja dihalangi guru yang lain karena 9F ini dianggap tidak baik di sekolah tersebut. Akhirnya Naina kembali ke ruangan kepala sekolah dan mengajukan ingin anak muridnya 9F mengikuti lomba perfect yang bersamaan dengan murid 9A. Ajuan itu akhirnya diterima asalkan anak murid 9F itu mendapatkan
dengan nilai di atas 9. Naina pun menerima persyaratan itu. Di hari selanjutnya saat pertemuan wali murid dengan orang tuanya berlangsung, tiba-tiba di kelas 9F sendiri yang pihak orang tua murid tidak datang ke sekolah nih. Naina pun bingung dan berakhir ke rumah anak-anak murid itu dan melihat kehidupan anak-anak murid tersebut yang banyak sekali kehidupan yang menyedihkan nih. Ternyata orang tua mereka banyak yang hidup kesusahan dan tidak bisa datang ke sekolah karena banyaknya kerjaan yang gak bisa ditinggal. Naina pun mulai berpikir lagi dan esokannya mengajak anak murid kelas 9F untuk bertemu doi di ruang olahraga. Ternyata Naina melihat potensi-potensi anak murid tersebut dan melihat ada tingkat kepandaian yang ada di setiap anak murid 9F. Naina pun mengajak anak-anak murid itu untuk menulis hal yang ia takutkan dan benci di halaman terakhir bukunya. Setelah menulis, Naina mengajak untuk merobek kertas yang sudah ditulis dengan membuat kertas burung dan melemparkan kertas burung itu di atap sekolah. Esokan harinya, Naina mengajarkan anak murid dengan belajar menggunakan metode yang unik yang membuat anak murid senang dengan metode pelajaran yang menyenangkan itu. Saat kelas 9A memperkenalkan proyek yang telah ia buat dan menjelaskan tentang keunggulan proyek yang ia telah buat, tiba-tiba proyek tersebut meledak yang membuat beberapa guru kaget. Perwalian guru 9A, Pak Widya, menanyakan ke anak muridnya kenapa ini bisa terjadi dan melihat ada barang milik 9F dan mencurigai doi. Pak Widya pun datang ke kelas 9F dan memarahi anak murid tersebut dengan menyuruh dua anak tersebut bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan. Akhirnya anak murid 9F berdiri dan ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dua anak murid tersebut. Pak Widya menyuruh semua anak 9F keluar dari sekolah. Akhirnya Naina dan Pak Widya masuk di ruangan kepala sekolah untuk berunding. Naina pun meminta kesepakatan untuk anak-anak 9F agar dibolehkan untuk belajar lagi nih di sekolahnya. Kepala sekolah pun memberi kesempatan lagi, tetapi dengan satu syarat, yaitu diskors tidak boleh belajar sekolah sampai ujian tiba. Dan Naina menerima persyaratan itu. Naina pun keluar dengan rasa kecewa kepada anak murid 9F dan menangisi yang terjadi. Anak murid 9F pun menemui Naina dan mengatakan kesalahannya dan juga meminta maaf atas apa yang terjadi serta ingin meminta Naina mengajar kelas 9F lagi. Suasana sendu pun terjadi dan membuat Naina memberi kesempatan untuk anak 9F untuk belajar bersamanya. Saat ujian dimulai, seluruh murid 9F mulai belajar secara rajin untuk mengikuti ujian. Sementara itu, seorang pekerja sekolah diam-diam memberikan salinan kertas ujian kepada Atis untuk membuat 9F gagal. Tetapi ketika ia memberikannya kepada teman-teman sekelasnya, mereka menolak dan membuatnya membuang jauh-jauh ide tersebut. Seluruh murid 9F dinyatakan lulus dari ujian, namun mereka dituduh curang setelah pekerja sekolah yang sama mengaku telah memberikan salinan kertas ujian, dan kepala sekolah memutuskan untuk mengusir mereka selama upacara pemberian lencana prefek. Esokan harinya sebelum acara dimulai, ternyata Aksai, salah satu murid Widya, mengaku telah menyuap sang pekerja sekolah untuk memberikan salinan kertas ujian yang salah. Widya pun kemudian menyadari kesalahannya. Ia naik ke panggung dan mengaku bahwa dirinya telah mencoba untuk memfitnah 9F dan kemudian menyuruh Naina untuk memasangkan lencana prefek kepada murid-muridnya. Akhirnya semua berjalan dengan sama-sama berdamai. Kelas 9A dan 9F memulai membuat proyek bersama dan akhirnya memenangkan perlombaan tersebut. Pokoknya pantengin terus untuk episode-episode selanjutnya karena aku akan menceritakan film-film yang pastinya bagus dan sangat-sangat rekomendasi nih. Jangan lupa like, subscribe, dan pastinya komen apa aja nih yang mau kalian request untuk aku ceritain di YouTube ini. Makasih semuanya, bye.